Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada murid-murid Bapak kelas 6, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran matematika mengenai penjumlahan bilangan bulat. Ya, setelah minggu lalu kita belajar tentang bilangan bulat, maka pada kali ini kita akan mempelajari penjumlahan antara dua bilangan bulat. Mohon diperhatikan dan disimak dengan seksama ya. Ya, sebagai contoh di sini sudah Bapak tuliskan 4 soal penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama negatif 5 ditambah 5, lalu negatif 9 ditambah 4, 9 ditambah negatif 6, dan negatif 4 ditambah negatif 3. Bagaimanakah cara menemukan jawabannya? Ya, yang pertama soal negatif 5 ditambah 5. Jadi bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Nah, karena negatif ada 5, maka bisa kita jabarkan tanda negatif. Nah, tanda negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kemudian kita lihat juga bilangan positifnya. Ya, di sini bilangan positifnya juga 5. Maka bisa kita tuliskan juga tanda positif di bawah tanda negatif yang sudah kita tuliskan tadi, juga 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kemudian bisa kita berikan tanda di antara tanda negatif dan tanda positif ya, yang sama kita berikan silang begitu ya, maka hasilnya yang didapatkan bisa kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak ada yang tersisa baik negatif maupun positif, maka negatif 5 ditambah positif 5 adalah 0, karena tidak ada yang tersisa antara negatif dan positifnya. Ya, menginjak ke soal yang kedua, yaitu negatif 9 ditambah 4. Masih sama seperti cara yang pertama tadi. Negatif 9 kita tulis tanda negatif sampai dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian tambah 4, positif 4. Nah, berarti kita tuliskan tanda positif di bawahnya ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah selesai kita menuliskan tanda positif, kita silang tanda yang sama keduanya, ada negatif dan ada positif, ada 4. Maka bisa kita hitung sisa negatifnya ada berapa. Tanda yang negatif 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasilnya adalah negatif 5. Ya, begitu. Ya, negatif 5. Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. 9 ditambah negatif 6 ya, kita hitung. Berarti tanda positifnya juga ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah negatif 6. Nah, berarti tanda negatifnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita coret tanda yang kedua-duanya ada, positif dan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita hitung sisa tanda yaitu positif. Ada berapa positifnya? 1, 2, 3. Maka 9 ditambah negatif 6 sama dengan positif
3, atau kita tulis saja angka 3 begitu ya. Ya. 3, maka 9 ditambah negatif 6 bisa kita tuliskan 3. Nah, contoh soal terakhir, negatif 4 ditambah negatif 3. Tulis tanda negatif 1, 2, 3, dan 4 ditambah negatif 3. Maka kita tuliskan juga tanda negatif 3. 1, 2, dan 3. Nah, ini bisa kita hitung keseluruhan dari tanda negatif ini. Ya, bisa kita hitung keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya negatif 4 ditambah negatif 3. Ya, ada 7 negatif, berarti hasilnya adalah negatif 7. Nah, begitu ya anak-anak. Silakan disimak kembali, diperhatikan baik-baik bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat. Ya, boleh dengan cara seperti yang Bapak ajarkan ini ataupun dengan cara yang lain. Nah, ini kuncinya adalah, kunci atau rumus dalam mengerjakan penjumlahan bilangan bulat ini adalah tanda positif atau tanda negatif mengikuti angka terbesar. Ya, jadi tanda positif atau tanda negatif ini mengikuti angka yang terbesar. Ya. Kemudian kunci yang kedua adalah kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Nah, ya. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Ya. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Ya, negatif 9 tambah 4, maka 9 dikurang 4 adalah negatif 5. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Nah, kunci yang ketiga ya nak ya, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Nah, seperti pada soal yang keempat, tandanya sama tuh, negatif dan negatif. Maka tinggal kita jumlahkan saja, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jangan lupakan tandanya, yaitu negatif. Kayak gitu ya nak ya. Nah, sekarang coba kita belajar dengan soal yang lain, soal yang lebih besar angkanya. Ya, contoh negatif 48 ditambah 21. Nah, ingat ini 3 kuncinya. Ingat kunci, ada 3 kunci yang Bapak tuliskan. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Nah, di sini bisa kita lihat negatif 48 tambah 21. Jadi ini yang terbesarkan 48 ya. Maka hasilnya nanti adalah negatif. Ya, hasilnya nanti adalah negatif. Ya, kita tuliskan dulu tanda negatifnya sesuai dengan kunci yang pertama, yaitu tanda positif atau negatif itu mengikuti angka yang terbesar. Kemudian kita kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Maka 48 dikurang 21 itu adalah 27. Hasilnya adalah negatif 27. Lanjut kita contoh ke soal yang kedua, 96 ditambah
negatif 32. Ya, 96 ditambah negatif 32. Ingat kunci yang pertama, tanda positif atau negatif itu mengikuti angka terbesar. Di sini angka terbesarnya adalah 96, maka hasilnya nanti adalah positif bilangannya. Nah, kemudian kita lihat kunci yang kedua, yaitu kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Di sini 96 kita kurangin 32, maka hasilnya adalah 64. Nah, kemudian soal yang ketiga, negatif 65 ditambah negatif 32. Nah, ini jika tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan. Nah, negatif tandanya sama berarti kita di sini tulis negatif. Ya, tulis tanda negatif. Nah, tinggal kita jumlahkan 65 ditambah 32. Ya, 65 ditambah 32 hasilnya adalah 97. Maka sama dengan 97. Ya, contoh soal yang keempat, 57 ditambah negatif 14. Ya, 57 ditambah negatif 14. Lihat kunci tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Maka angka terbesar di sini adalah positif, maka nanti hasilnya pasti positif. Ya, dilanjut, maka tinggal dikurangi 57 dikurang 14 adalah 43. Maka hasil nomor 4 adalah 43. Ya, soal yang kelima adalah 34 dikurangi negatif 74. Ya, di soal nomor 5 ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. 34 dikurang negatif 74. Ya, perlu kalian ingat, jika lambang negatif bertemu dengan lambang negatif, maka hasilnya adalah positif. Maka kita pindahkan dulu 34, ya, berubah menjadi positif, ditambah 74, ya, ditambah 74, maka 74, maka hasilnya sama dengan 108, ya. 34 ditambah 108. Jika tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan, maka hasilnya adalah 108. Begitu juga dengan soal nomor 6. Negatif 25 dikurangi negatif 21. Ya, sama dengan soal nomor 5 tadi. Ada dua tanda yang bertemu, maka berubah menjadi plus atau tambah. Maka bisa kita jabarkan, bisa kita uraikan. Ditulis negatif 25 ditambah, ya, ditambah 21. Ya, karena tadi berubah, maka negatif 21 juga berubah menjadi positif. Nah, kita dapatkan negatif 25 ditambah 21. Nah, ingat kuncinya adalah kurangkan, ya, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Ini angka terbesarnya adalah 25. Maka hasilnya adalah negatif. Ya, hasilnya adalah negatif. Lalu kunci yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Ya, 25 dikurang 21, hasilnya adalah 4. Maka hasil akhir dari negatif 25 dikurang negatif 21 adalah negatif 4. Nah, anak-anak, demikian telah Bapak paparkan cara pengerjaan penjumlahan bilangan bulat. Ya, boleh video pembelajaran ini kalian putar berulang-ulang agar semakin paham bagaimana cara mengerjakan soal-soal matematika, khususnya menjumlahkan bilangan bulat. Kalau bilangannya sama, positif ditambah positif atau negatif ditambah negatif, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, bagaimana kalau tandanya berbeda, positif ditambah negatif atau negatif ditambah dengan positif? Maka silakan kalian perhatikan, simak kembali video pembelajaran yang sudah Bapak buat ini. Jangan lupa untuk subscribe
like, komen, dan share pada video ini ya. Wassalamualaikum.